Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Saya Aga Diansyah. Dan saya Anissa Ramadhani. Nah, hari ini kita akan mengajak teman-teman buat menyelami salah satu sistem logistik paling kompleks di dunia industri penerbangan, teman-teman. Salah satunya di Amerika Serikat. Oke, jadi kita sering melihat penerbangan hanya sebagai alat transportasi. Padahal ini adalah tulang punggung ekonomi global. Namun, ada satu penyakit kronis yang menggerogoti sistem ini. Dalam laporan analisis kami yang mencakup dari tahun 2016 hingga 2022, kami menemukan sebuah fenomena inefisiensi yang luar biasa. Nah, betul. Fokus utama kami ini adalah flight delay atau keterlambatan penerbangan Biro Statistik Transportasi atau BTS, teman-teman, di Amerika Serikat. Ini tuh mendefinisikan terlambat jika pesawat tiba di gerbang kedatangan 15 menit atau lebih daripada jadwal. 15 menit mungkin terdengar sepele bagi kita. Tapi dalam industri ini 15 menit adalah ambang batas kekacauan. Kami akan membedah data akumulatif selama 6 tahun terakhir, melihat apakah sebenarnya di mana lokasi terparah dan beberapa harga yang harus kita bayar. Oke teman-teman, mari kita mulai dari big datanya. Selama periode pengamatan dari kami, Desember 2016 sampai Juni 2022. Nah, total waktu keterlambatan kedatangan atau arrival delay itu mencapai angka yang monumental, teman-teman, sekitar 1,1 miliar menit, teman-teman. Bayangkan 1,1 miliar menit jika dikonversi itu setara dengan ribuan tahun waktu produktif yang hilang begitu saja di udara atau di landasan itu. Ini bukan sekedar ketidaknyamanan penumpang, ini adalah inefisiensi sistematik. Oke teman-teman, pertanyaannya dari mana datangnya angka 1,1 miliar ini? Nah, untuk memahaminya, kita harus membedah taksonomi penyebabnya. Nah, penumpang ini seringkali secara intuitif menyalahkan cuaca buruk, badai, atau salju. Nah, itu asumsi yang wajar, tapi data empiris berkata lain. Mari kita lihat distribusinya. Segmen 3, dekonstruksi penyebab mitos versus realita. Nah, jika kita lihat grafik ini, penyebabnya nomor 1 bukanlah cuaca, teman-teman. Justru late aircraft delay itu menyumbang sekitar 39% dan carrier delay menyumbang sekitar 36%. Nah, jika digabung, dua faktor ini menguasai 75% dari total masalah yang ada. Nah, ini menarik. Bisa dijelaskan lebih detail nih, apa yang sebenarnya late aircraft delay itu? Kenapa angkanya bisa tinggi? Tentu saja, Arta. Late arrival delay ini manifestasi dari efek domino, yaitu pesawat itu beroperasi secara estafet. Nah, jika pesawat terlambat mendarat di bandara karena alasan waktu putar balik, atau keterlambatan di darat itu sangat singkat. Jadi jika kita tidak ada celah waktu akan hilang gitu. Oke, jadi ini seperti warisan masalah ya. Ya, betul. Keterlambatan saya di Jakarta sore ini mungkin disebabkan oleh masalah di Surabaya tadi pagi. Itu contohnya. Oke, tepat sekali. Sedangkan faktor kedua terbesar ada career delay. Nah, career delay ini adalah faktor internal maskapai ini murni di bawah kendali manajemen. Oke, dan ini poinnya kritisnya. Career delay mencakup ketersediaan kru pesawat, perawatan pesawat, maintenance, cleaning, hingga penanganan bagasi. Tingginya angka ini 410 juta menit menunjukkan bahwa inefisiensi terbesar sebenarnya ada di tangan maskapai itu sendiri, bukan faktor eksternal. Lalu di mana posisi cuaca? Nah, secara statistik resmi atau BTS ini, weather delay hanya menyumbang sekitar 9% atau sekitar 101 juta menit. Terlihat kecil, bukan? Tapi tunggu dulu. Sebagai orang bisnis, saya melihat ada risiko misleading di sini. Apakah benar cuaca tampak sekecil itu? Nah, analisis Arta benar banget. Angka 9% itu hanya mencangkup kondisi cuaca ekstrim yang membuat pesawat tidak bisa terbang. Tapi sama sekali tidak bisa terbang sama sekali. Namun ada cuaca yang kurang ekstrim seperti angin kencang, jarak pandang yang rendah membuat petugas ATC itu harus memperlebar jarak antar pesawat gitu. Nah,
Keterlambatan jenis itu seringkali dicatat sebagai NAS delay, National Aviation System, atau malah memicu late aircraft delay yang kita bahas tadi. Nah, betul banget. Nah, studi eksternal bahkan memperkirakan nih, jika Ya. kita hitung dampaknya langsung, secara tidak langsung, cuaca sebenarnya bertanggung jawab atas hampir 74% gangguan sistem. Jadi, cuaca ini seringkali nih adalah pemicu awal, tapi sistem operasional itu yang tidak tangguh itu membuat suasana itu menjadi parah. Oke, sekarang mari kita lihat peta. Masalah ini tidak menjadi merata di seluruh Amerika. Ada ketimpangan performa antar wilayah. Oke, bener banget Arta. Visualisasi heat map kami ini menunjukkan 2 zona merah atau titik rawan utama. Pertama, wilayah Texas. Kenapa Texas? Apakah ada maskapai tertentu? Nah, jadi saya jelasin nih, Texas ini adalah rumah kedua bagi hub raksasa, yaitu Dallas Fort Worth atau DFW dan Houston. Nah, di sini volume penerbangan yang sangat padat bertemu dengan kondisi alam yang keras seperti badai petir. Itu yang sering kali terjadi. Nah, pesawat itu harus memutar rute dan menghabiskan pertama itu bahan bakar, dan kedua itu adalah waktu, tak? Oh, oke. Ini adalah ruang udara tersibuk dan terpadat di dunia. Bandara seperti JFK, Newark, dan LaGuardia beroperasi hampir di kapasitas maksimal setiap hari. Dalam kondisi jenuh seperti ini, gangguan sedikit saja, misalnya angin samping, langsung bikin macet total atau congestion. Nah, betul banget. Jadi, bagi pengambil keputusan, peta ini bukan hanya sekedar gambar, tak? Ini itu adalah panduan di mana investasi infrastruktur itu harus difokuskan. Nah, sesuai dengan masalah di Texas dan New York. Jadi, penerbangan nasional itu akan jauh lebih lancar. Oke, kita bergeser ke dimensi waktu. Ada fenomena yang sangat unik di tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Logika awan mengatakan pesawat sedikit, bandara sepi, pasti tepat waktu dong. Nah, ternyata itu data membantah itu, tak? Tahun 2020 itu justru mencatat rekor presentasi keterlambatan operasional atau karir delay itu tertinggi, mencapai 65,2%. Oh, ini pada volume rendah, tapi ya efisiensinya tinggi. Penyebabnya berubah. Bukan karena macet di udara, tapi karena manajemen krisis di darat. Betul banget, tak? Nah, jadi itu maskapai ini kewalahan dengan prosedur kebersihan baru yang memakan waktu lama. Banyak kru yang sakit atau dikarantina, dan jadwal yang terus berubah-ubah karena sepinya penumpang di zaman COVID itu, tak? Oke, jadi ini pelajaran penting ya. Manajemen risiko disrupsi bisa datang bukan hanya dari kelebihan kapasitas, tapi juga dari ketidaksiapan operasional menghadapi krisis kesehatan. Nah, terakhir. Jadi gimana kalau misalkan kita bicara nih soal uang? Apa harga dari 1,1 miliar ini per menit? Oke, berdasarkan data terbaru, biaya operasional langsung pesawat direct operational cost rata-rata adalah $100,76 per menit. Oke. Nah, $100 per menit itu mencakup apa aja sih kira-kira? Oke, itu mencakup $35 untuk kru, lembur, pilot atau pramugari, $33 untuk bahan bakar karena mesin tetap menyala dan saat antri itu akan tetap menyala, dan $18 untuk pemeliharaan mesin jika dialihkan total delay. Di industri ini membakar miliar dolar per tahun secara sia-sia. Nah, oke. Itu kan baru kerugian maskapai nih. Belum menghitung kerugian penumpang, tuh kerjanya atau momen penting-pentingnya nih, Tani. Oke, tepat. Jadi kesimpulannya, keterlambatan penerbangan AS adalah masalah multidimensi, solusinya tidak bisa parsial. Oke, kami ini merekomendasikan 2 hal utama. Yang pertama itu adopsi teknologi prediktif berbasis AI untuk mengantisipasi late aircraft ini lebih dini. Yang kedua ini perbaikan infrastruktur di titik merah Texas dan
pantai timur. Oke, dengan strategi berbasis data ini, kita tidak hanya menghemat waktu, tapi juga menyelamatkan nilai ekonomi yang sangat besar. Oke, jadi saya Radiansyah. Dan saya Anissa Ramadhani. Terima kasih atas perhatian Anda.